Entah bagaimana cara dan prosesnya, berjalan lintas dimensi bisa saja terjadi. Gak pandang bulu, siapapun bisa mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Nah, kali ini aku akan membacakan kisah dari seseorang yang akan bercerita pengalaman seramnya. Lintas dimensi, merasakan kekacauan garis ruang dan waktu. Seperti biasa, jika kalian ingin membacanya sendiri, nanti link aku sertakan di kolom deskripsi. Tapi, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Seperti apa kengeriannya? Yuk, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Circa 2003, Selatan Jawa. Aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah gak kuat menahan ngantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Aku ngantuk banget ini. Virgo juga tuh kelihatannya. Aku bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Gapura itu terlihat seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura ini agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan kami sebelumnya. Aku sempat memperhatikan sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi berwarna gelap, namun masih kelihatan jelas. Iya mas, gak apa-apa. Istirahat aja dulu, daripada kenapa-napa kan. Asri bilang begitu. Akhirnya aku rubahkan kursi supaya gak terlalu tegak. Cari posisi enak untuk terlelap barang sejenak. Ya, niatnya seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam di tanganku. Menunjukkan angka 0100. Aneh. Padahal seringkali lebih dari jam 1 malam aku masih kuat berkendara. Tapi kali ini lelah dan ngantuknya gak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Dan Asri, dia masih duduk tenang di belakang. Sepertinya masih terjaga. Aku gak bisa melihatnya dengan jelas, karena saat itu kabin mobil dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya gak kelihatan sekarang sudah jelas terlihat. Sudah bukan malam lagi. Sudah terang. Tapi bukan terang tengah hari bolong. Malah terasa seperti sore menjelang malam. Aku memperhatikan sekeliling. Pepohonan rapat jadi pemandangan yang terlihat. Aku gak bisa melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah udah bangun. Suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa ini? Kamu dari mana, Sri? Tanya aku. Udah jam 10 mas. Ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah temen yang gak jauh dari sini. Walau belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai paham semuanya. Ini sudah jam 10 pagi. Berarti kami tidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget ya? Sudah sore ternyata. Lama banget kita tidur, Fer. Buset deh. Virgo ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetep aja, kita masih lama banget tidurnya. Gila lo ya, kenapa gak bangunin gue sih? Lah gue aja baru bangun. Ya udah ya, jalan lagi yuk. Udah seger nih kan?
Akhirnya kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja harus menuju Rumah Asri terlebih dahulu. Lalu kemudian baru lanjut menuju Lumajang. Asri, ini gak nyasar kan? Tanyaku. Enggak mas, bener kok. Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis. Sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, gak lama masuk perkotaan, gak akan sesepi ini kok. Ucap Asri lagi. Ingat 2 tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi? Ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintas melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh sih. Tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak melewati gapura tadi, tapi tetap saja aku penasaran. Karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi sangat bagus. Aspalnya hitam mulus, sama sekali nggak ada lubang. Langit masih jingga kemerahan. Sinarnya sama sekali nggak menyilaukan, malah menyejukkan dan menenangkan. Jendela sengaja aku buka setengah, karena udara sejuk berhembus langsam. Dingin juga aku rasakan, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman banget, sangat nyaman suasana alamnya. Enak ya mas udaranya? Hehehe. Asri bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya, ini namanya daerah apa sih? Sumpah, gue sama sekali belum pernah kesini. Virgo menjawab sambil membetulkan posisi duduknya. Iya bener, enak banget. Atau jangan-jangan ada gunung yang di dekat sini? Aku bertanya begitu, karena sejak awal sama sekali gak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Aku gak bisa lihat apakah ada pegunungan di sekitar sini. Emang gini mas, gak ada pegunungan sama sekali kok. Jawab Asri. Terus, ini pohon-pohon banyak gini, apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan, Mas. Memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah mau ngelihat apa yang ada di belakangnya. Ucap Virgo. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali gak melihat ada kendaraan lain. Entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan ini. Aku pikir karena mungkin masih pagi, atau bisa juga karena ini hari kerja. Jadi gak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan, mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah akhirnya, jawabku sedikit lega. Sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami, paling baru sekitar 10 menit dari gapura tadi. Tapi perjalanan terasa lama sekali. Terasa sudah seperti berjam-jam. Rasanya seperti itu. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja. Sama sekali gak ada belokan. Tapi akhirnya dari kejauhan aku melihat persimpangan. Ada 2 arah jalan ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan, mas. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk belok ke kanan. Kendaraan pun belok. Dari sini, kelihatan di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangan gak didominasi oleh pepohonan lagi, tetapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang berjalan lambat, aku membuatnya lebih lambat lagi. Kuangkat pedal gas perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan.
Udaranya juga masih sejuk. Matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam kini berubah menjadi jalan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar mengelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah perkotaan. Aneh memang, kenapa jalanannya malah jalan tanah. Terus saja mas, lurus. Asri bilang begitu. Kendaraan berjalan pelan. Aku memang sengaja membuatnya seperti itu. Ya karena banyak alasan. Banyak pertanyaan di kepala ketika pemandangan pepohonan sudah berganti jadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung jadi satu. Banyak sekali bangunannya dan rapat. Semua bangunannya permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan, ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu menghias trotoar. Dan dari semuanya, yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini, dan melihatnya sungguh takjub bercampur aneh. Karena semua desainnya tahun 1960 dan 70-an, klasik sekali. Arsitektur Eropa, namun masih ada banyak sentuhan budaya Jawa. Indah, sungguh indah kota ini. Ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghias hari itu. Saking fokusnya memperhatikan keadaan di sekitar, aku jadi lupa dengan waktu. Lalu melirik jam tangan di tanganku. Hah? Sudah jam 3 sore? Kok cepet banget? Iya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3. Lo kenapa? Akhirnya Virgo bersuara. Ini beneran udah jam 3? Tanyaku. Beneran, jam gue juga jam 3. Nih, lihat aja. Virgo menunjukkan jam yang ada di tangannya. Benar, sudah jam 3. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan kali. Jadi lupa waktu kan? Hehe. Tawa tipis Asri mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Asri benar. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar. Tapi seharusnya gak selama itu. Gak secepat itu waktu bergulir. Taksiranku, harusnya kami berjalan sejak dari Kapura gak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih di kisaran jam 11 atau setengah 12. Sesekali aku melirik dari kaca spion. Asri terlihat tersenyum dengan mata berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya. Seperti orang yang sudah bertahun-tahun gak pulang. Emang biasanya kayak gini ya Sri? Gak ada orang sama sekali. Sepi amat. Aku akhirnya bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Keanehan itu adalah sejak sampai kota kecil ini sama sekali gak ada orang yang lalu lalang. Gak ada. Ditambah gak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun gak ada. Hanya suara mobil kami saja yang menggema pelan terpantul dinding rapat bangunan. Kami seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang emang begini mas, sepi, nanti menjelang sore ke malam mulai rame. Jawab Asri. Loh kenapa begitu? Apa emang kayak gini dari dulu? Virgo ikut penasaran. Iya, Asri menjawab pendek. Tapi nggak juga, itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya aku melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Bangunan itu agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet saja. Berikutnya, beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya, begitu. Sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali gak ada yang kelihatan bergerak lalu lalang di luar. Jadinya jalanan kota sangat sepi.
Nanti di depan belok kiri ya mas, Asri bersuara. Benar yang Asri bilang, gak jauh dari depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikuti arahan Asri. Selanjutnya setelah berbelok, suasananya tetap sama. Masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangannya sama persis. Mobil masih aku jalankan lambat, semakin lambat. Jujur, karena semakin banyak pertanyaan di kepalaku. Jalan kembali lurus. Aku ikuti terus dengan pemandangan desa yang suasananya nyaris sama. Beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan, entah itu toko atau rumah. Aku dapat melihatnya dari jendela mereka, tapi tetap saja, aku hanya melihat mereka dalam bentuk siluet, gak jelas sama sekali. Oh iya, kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalan dan bangunannya cukup dekat. Hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa belas menit kemudian, aku melihat dari kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota, Sri? Tanyaku. Oh iya mas, rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan. Asri jawab begitu. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Pada saat itu, aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis namun terlihat bahagia. Aku berpikir, mungkin karena Asri terharu bahagia akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Rumah yang ini, Sri? Iya mas, jawab Asri. Aku lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah, yang letaknya memang di paling ujung. Setelah rumah ini, kembali yang ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri bentuknya juga berdesain kuno, seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Asri mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan di kepala mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami masuk ke rumah. Rumah yang kalau dari luar terlihat besar. Sebentar. Ternyata ketika di dalam rumah, aku melihat rumah ini ternyata gak besar-besar amat. Gak sebesar ketika dilihat dari luar. Tergolong kecil malahan. Ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Ada kursi sejenis sofa dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku, mas. Asri memperkenalkan kami dengan seorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada, duduk di ujung sofa. Iya, itu ayahnya Asri. Lelaki berumur 50 tahunan. Mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Kami bersalaman, Virgo juga. Aku sempat kaget waktu itu, karena tangan bapak ini terasa dingin sekali, seperti es. Setelah itu, kami dipersilahkan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di depan pintu yang menuju belakang. Anak perempuan ini rambutnya pendek, wajahnya terus tersenyum sejak kami datang. Ini adikku, mas. Akhirnya Asri memperkenalkan. Dengan adiknya Asri, kami gak bersalaman, karena dia seperti malu-malu gak mau mendekat, namun masih terus tersenyum. Nah, di dalam rumah, makin banyak kejanggalan, yang membuat aku dan Virgo mulai merasa ada yang salah, ada yang aneh. Beberapa kali kami berpandangan, ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayah Asri yang sedingin es tadi. Yang aneh berikutnya, Asri jadi sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah ayah Asri juga sama sekali gak berbicara, hanya tersenyum-senyum saja.
Begitu juga adiknya Asri. Hanya diam berdiri di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Asri dengan menggunakan tangan memberi isyarat seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan karena di meja nggak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Vero, berbisik Virgo memanggilku sambil jarinya menunjuk jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astaga, ternyata sudah jam 6:30. Kok bisa secepat itu? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini. Tapi kenapa tiba-tiba sudah malam? Aku dan Virgo lagi-lagi saling berpandangan. Ada yang gak beres. Sementara Asri, ayah serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing. Gak ada pergerakan. Mereka semua tersenyum dengan ekspresi kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itu pertanyaan yang ada di kepalaku. Masih sangat kebingungan. Aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Gak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Kalian tahu apa keanehan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan kalau jalanan kota ini sangat sepi. Gak ada orang yang terlihat sama sekali. Tapi anehnya setelah hari berganti malam, satu persatu mulai ada orang lalu lalang. Benar, seperti apa yang Asri bilang tadi. Kota ini akan mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar. Seperti terhipnotis, terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya terhenti. Ketika melihat ada sesuatu yang menyeramkan. Ayo kita pergi, Ver. Gila ini. Begitu Virgo bilang. Aku ikut ajakan Virgo tanpa pikir panjang. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai pintu yang jaraknya dekat dengan tempat Asri berdiri, Asri mengucap kalimat pendek. Terima kasih, Mas. Begitu dia bilang. Aku mengabaikannya, menatapnya pun gak berani, dan terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini segera. Kalian tahu nggak kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung lari keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan di jalanan kota. Banyak orang lalu lalang, tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok itu berjalan seperti melayang. Kakinya seperti nggak menyentuh tanah. Kami terpukau melihatnya. Kemudian beberapa detik kemudian, kami juga melihat kalau ayahnya Asri, dia memberi isyarat dengan tangan, lagi-lagi tanpa suara, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar, beliau meninggalkan ruangan tengah menuju belakang rumah. Dan yang mengerikan, ternyata beliau bergerak melayang juga. Gak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan Asri melambaikan tangan ke arah kami. Meraba-raba, aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini, kami pun terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang lalu lalang berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Dan beruntung, aku gak menemui kesulitan saat mencari jalan. Gak lama kemudian, kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. Lo mual gak sih
Sumpah pusing kepala gua, ucap Virgo. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa gak enak badan teramat sangat. Perutku mual, kepala pusing seperti berputar, keringat dingin pun bercucuran. Kita minggir dulu aja ya. Aku bilang begitu karena sudah gak tahan lagi. Setelah mobil terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian aku gak ingat apa-apa lagi. Vero, bangun Ver, bangun. Suara Virgo membuat aku terbangun. Aku terjaga, seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, baju basah dengan keringat, dan masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu memperhatikan sekitar. Ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Iya, kami kembali ke awal. Tapi tanpa Asri. Gak ada Asri di sana. Jam berapa ini? Tanyaku. Jam 1:30, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo kita cabut. Gila, serem banget sumpah. Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. Terus Asri gimana? Tanya Virgo. Asri bukan manusia, jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Jadi begini awal ceritanya. Sebelumnya aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah lama kos di situ. Pada suatu hari 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung, sudah lama banget gak mudik. Begitu Asri bilang ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Memangnya kampung halamannya di mana? Tanyaku penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, di selatan Jawa. Oh ya udah, ikut aja gak apa-apa sekalian. Emang gue dan teman kantor mau lewat selatan sih. Begitu jawabku. Akhirnya ya itu tadi, Asri beneran ikut aku dan Virgo. Menumpang sampai kampung halamannya di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian mistis itu, aku gak pernah lagi melihat Asri di tempat kos. Gimana menurut kalian? Itu kota beneran atau... Tapi yang jelas bukan kota beneran sih menurut aku ya. Karena dari ceritanya udah kelihatan banget. Ada yang melayang-layang gitu. Ih, aku kok jadi merinding ya. Tapi memang ya yang namanya Asri itu... Entahlah, udah cukup. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Aku Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.